Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Salma Fatin bersama 5 rekan. Saya lainnya yaitu Dwi Satria Nugraha, Fajrul Fitri, Muhammad Soherman, Raihan Maliki, dan Sinta Priyani. Kami di sini ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Penelitian Pembuatan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Tunas Bangsa. Mohon maaf, saya di sini ingin mempresentasikan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Di sini, koperasi berdiri atau melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berperan penting bagi anggota dan masyarakat sekitarnya untuk mensejahterakan perekonomian nasional. Seperti itu. Dalam mencapai tujuannya, koperasi juga perlu memperhatikan pengelolaan sistem akuntansi yang berkaitan dengan segala macam kegiatannya, seperti pendataan anggota, proses transaksi, penyusunan arsip, dan untuk pencetakan bukti transaksi dan pengecekannya. Dan untuk dalam pencatatannya, Koperasi Tunas Bangsa masih menggunakan pencatatan manual sehingga dapat memakan waktu yang sangat lama. Dan untuk pengecekannya pun dapat berulang kali. Bukti transaksinya pun dapat rusak maupun hilang. Di sini para pegawai pun mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaannya dan menghambat para kinerja pegawai untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Dengan adanya kami membuat perancangan sistem informasi koperasi, kami berharap dapat memecahkan permasalahan tersebut, permasalahan yang terdapat di dalam koperasi yang masih melakukan sistem manual untuk pengerjaannya. Di sini kami membuat perancangan sistem informasi agar mempermudah para pegawai mulai dari pendataan anggota, proses transaksi, hingga pengarsipan yang tidak memakan banyak waktu dan tenaga para karyawannya. Tujuan kami juga agar menghindari kesalahan dalam pencatatan data diri anggota dan memudahkan untuk mengelola data anggota koperasi, juga membantu meminimalisir kesalahan pada pencatatan administrasi koperasi. Kemudahan ini kami buat agar perekapan datanya yang akurat dan efektif, tidak mudah hilang atau tercecer, sehingga mudah dikelola atau dicari saat dibutuhkan untuk perekapan laporan akhirnya. Dengan merancang sistem informasi ini, kami mengharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga pegawai dalam menyusun dokumen sehingga tertata rapi serta kemudahan dalam pengolahan data anggota koperasi. Jadi, dengan adanya perancangan ini, kami mengharapkan untuk para pegawai dapat lebih mudah pengerjaan tugasnya dalam pendataan data diri koperasi, data koperasi, maupun proses transaksi atau pengarsipannya, sehingga tidak banyak memakan banyak waktu dan tenaga. Jadi, nanti untuk pegawai pun masih dapat mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Tidak perlu mengecek berulang kali karena untuk datanya pun sudah dikelola dengan rapi dan otomatis tersimpan di dalam database. Di sini kami membuat perancangan sistem informasi juga turut mengembangkan usaha koperasi ini. Jadi, adanya sistem informasi ini, usaha koperasi lebih berkembang lagi dalam sistemnya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa masalah dari latar belakang yang dikemukakan. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama ini menggunakan catatan manual. Nah, di sini untuk
Koperasi Tunas Bangsa ini salah satu koperasi yang masih menggunakan catatan manual. Jadi sehingga menghambat karyawan dalam pengerjaan pencatatan, baik itu data diri anggota, data koperasi. Jadi di sini kami memudahkan para pegawai untuk mengerjakan catatan tidak secara manual lagi. Untuk catatannya nanti bisa langsung dicatat di sistem tersebut, seperti itu. Yang kedua di sini ada pendataan serta perhitungan. Belum menggunakan database dan software. Nah, seperti saya bilang tadi di sini untuk pendataan serta perhitungan, jika melalui database di sini secara otomatis datanya pun tersimpan. Tidak perlu khawatir rusak, hilang. Semua data dapat dicari di sistem web tersebut karena sudah otomatis tersimpan. Ketika dibutuhkan, dapat kita cari di dalam sistem tersebut. Seperti itu. Dan di sini meminimalisir kesalahan dalam pendataannya juga, dalam perhitungannya juga. Jadi lebih efektif dan akurat. Yang ketiga di sini ada kesulitan dalam penyusunan arsip. Bukti transaksi manual pun rentan rusak maupun hilang hingga pencatatan dalam buku besar sering tertunda. Nah, ini untuk kesulitan-kesulitan penyusunan arsip juga kami ingin mempermudah para pegawai dalam menyusun dokumen atau pelaporan akhir atau laporan akhir dalam laporan-laporan koperasi. Di sini untuk pegawai bisa menyusun arsip menggunakan sistem informasi ini. Jadi sehingga tidak memakan banyak waktu dan tidak sering menunda dalam pencatatan atau pengecekannya. Seperti itu. Ada ruang lingkup masalah. Batasan dalam penelitian sangat perlu dikemukakan. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus pada pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang sistem simpan pinjam secara tunai pada koperasi tunas bangsa dan tidak termasuk pada sistem jual beli koperasi. Jadi untuk dari lingkup masalah tersebut ini, dari identifikasi masalah atau latar belakang yang sudah saya jelaskan di sini, ini tidak termasuk untuk koperasi jual beli. Di sini kami hanya membahas bahasan pokoknya yaitu koperasi simpan pinjam secara tunai. Jadi agar memudahkan para pegawai untuk mendata keuangan proses transaksi dengan adanya sistem ini. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sebuah pemikiran baru yang positif dalam menerapkan sebuah sistem. Sistem yang dapat dikembangkan seperti konsep-konsep dan teori-teori khususnya dalam bidang koperasi simpan pinjam serta dapat menjadi bahan pertimbangan pada perusahaan lain untuk dapat melakukan hal serupa demi kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru, pemikiran baru untuk mungkin perusahaan lain yang ingin melakukan hal serupa untuk kemajuan perusahaannya dalam mengembangkan cakrawala pengetahuan untuk menemukan konsep-konsep baru untuk perusahaannya agar lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi penulis, memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu selama di bangku kuliah ke dalam karya nyata, serta dapat membantu peneliti untuk dapat memahami lebih dalam sistem simpan pinjam khususnya pada sebuah koperasi. Jadi di sini, bagi penulis di sini yang menuliskan ini memiliki bekal untuk membuat aplikasi ilmu selama berada di bangku kuliah ke dalam karyanya. Di sini dapat membantu peneliti lebih memahami lagi sistem yang akan dibuat nanti mengenai perancangan sistem informasi simpan pinjam khususnya pada sebuah koperasi.
Yang B, bagi koperasi hasil perancangan sistem informasi simpan pinjam dapat digunakan dan diterapkan pada koperasi. Selain itu juga dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan mengenai sistem koperasi simpan pinjam. Jadi di sini koperasi, selain untuk pengerjaan para pegawainya, para anggotanya juga di sini dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar, kepada anggota yang menggunakan koperasi simpan pinjam tersebut. Seperti itu. Jadi, tidak perlu lagi untuk membuka sebuah catatan manual, tetapi di sini dapat melalui sistem informasi atau website nanti yang akan dibuat agar mempermudah mencari informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, sekian dari saya presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Priani. Saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan yang saat ini sedang dijalankan di Koperasi Tunas Bangsa. Bisa dilihat kami telah membuat dua diagram, yaitu diagram konteks dan diagram nol. Di diagram konteks ini adalah gambaran bagaimana proses administrasi di koperasi ini berjalan untuk saat ini. Semua proses administrasi masih dilakukan secara manual. Jadi, anggota harus datang ke koperasi, kemudian bertemu dengan teller, lalu teller akan memberikan formulir, baik itu formulir pendaftaran apabila dia ingin menjadi anggota koperasi, formulir penyetoran, penarikan dana, ataupun peminjaman dana, seperti itu. Setelah mengisi formulir, para kasir koperasi akan memproses data tersebut. Jadi data tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal harian, kemudian akan dibukukan lagi ke buku besar. Jadi semua proses yang terjadi hari itu ada laporannya sendiri setiap hari, seperti itu. Kemudian di sini juga ada diagram nol. Ini sebenarnya diagramnya lebih spesifik sih ya dibanding diagram konteks. Jadi di sini ada penjelasan setelah kasir melakukan pembukuan itu akan diperiksa lagi oleh bendahara. Jadi apabila ini khususnya untuk peminjaman dana. Jadi kalau untuk peminjaman dana itu di sini kita membutuhkan proses kira-kira 1 minggu. Jadi harus diperiksa oleh bendahara, kemudian disetujui oleh kepala koperasi. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen yang diterima oleh para staf koperasi itu adalah data yang sudah diisi oleh anggota ataupun calon anggota, seperti itu. Jadi di sini ada dokumen setor. Ini salah satunya apabila ada nasabah yang ingin melakukan penyetoran. Ini spesifikasinya adalah nama, dokumen setor dana, fungsinya untuk melakukan permintaan menabung, frekuensinya setiap anggota yang ingin menyetorkan dana, sumber dari anggota koperasi yang ditujukan kepada teller dan kasir, medianya adalah kertas. Untuk dokumen output yang dikeluarkan oleh teller ataupun koperasi itu ada berupa bukti slip yang berfungsi sebagai transaksi setoran yang berfrekuensi setiap adanya transaksi, jadi slip itu keluar bersumber dari teller yang ditujukan kepada anggota sebagai bukti bahwa dia telah melakukan proses administrasi. Teller dan kasir, medianya adalah kertas. Untuk dokumen output yang dikeluarkan oleh teller ataupun koperasi itu ada berupa bukti slip yang berfungsi sebagai transaksi setoran yang berfrekuensi setiap adanya transaksi, jadi slip itu keluar bersumber dari teller yang ditujukan kepada anggota sebagai bukti bahwa dia telah melakukan proses administrasi. Medianya kertas. Aplikasi database MySQL. Kebutuhan sistem. Jadi setelah kami melakukan analisa sistem yang saat ini sedang berjalan, perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi koperasi simpan pinjam ini diantaranya adalah komputer, personal komputer, prosesor Intel Core 2, RAM 2GB, HDD 320 GB monitor, printer, scanner, dan mouse. Sementara untuk software yang kami butuhkan ada aplikasi web server Apache, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, serta aplikasi database MySQL. Baik, terima kasih. Saya Dwi Satya Nugraha. Di sini saya akan membahas desain sistem. Pertama yaitu desain basis data. Saya akan membahas tentang ERD. Apa itu ERD? ERD itu kumpulan dari entitas-entitas yang saling berhubungan melalui relasi yang dihubungkan dengan
garis penghubung. Nah, yang bentuk persegi panjang ini adalah entitas dihubungkan dengan garis penghubung ke relasi. Nah, relasi ini menghubungkan ke entitas yang lainnya. Tujuan dari permodelan ARD yaitu menunjukkan hubungan antara simpanan data dan menghilangkan tangkapan data, serta membuat model yang dapat dimengerti dengan mudah. Lalu ada transformasi ARD ke database relasional. Nah, jadi ini yang digaris-garis khususnya adalah database-nya, atau bisa disebut entitasnya yang dihubungkan melalui relasi yang ada garis penghubungnya. Lalu ada database relasional, bentuknya seperti ini ya. Dari setiap database itu mereka saling berhubungan. Lalu kita masuk ke tampilan ARD sistem kami. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari entitas nasabah. Nah, nasabah ini memiliki atribut ID, kode, nama, dan lain-lain. Nah, itu dihubungkan dengan garis penghubung melalui relasi terhubung dengan entitas lainnya, terhubung dengan simpanan, pinjaman, di mana entitas ini bisa memiliki atribut masing-masing. Nah, pembuatan ARD itu juga kita harus menggunakan yang namanya normalisasi data. Apa sih normalisasi data? Normalisasi itu kita akan melakukan seperti apa ya namanya? merangkap data supaya lebih sederhana. Di sini sih tertulis kita itu normalisasi dilakukan itu untuk menghindari kemudian pendapatan anomali. Anomali itu seperti kesalahan pada basis data, sehingga relasi intensitas sebaiknya dinamakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita lakukan normalisasinya. Di sini ada bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal itu bentuk awal database yang kita buat pertama. Nah, itu dia masih belum normal. Nah, kita melakukan normalisasi. Nah, yang ada bintangnya ini adalah primary key dan foreign key-nya. Nah, lalu kita ke bentuk normal kedua yaitu IMF. Nah, dia bentuknya menjadi seperti ini, menjadi lebih kecil ya, lebih sedikit. Nah, setelah dinormalisasi, dia akan menjadi database yang terstruktur. Nah, database yang dihasilkan itu seperti pertama yaitu file keanggotaan. File keanggotaan, nama filenya adalah keanggotaan DDF, primary-nya jadi anggota, ID anggota, dan ini keanggotaan, ini ada primary-nya. Nah, lalu ada simpanan, cicilan, nasabah, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke spesifikasi filenya. Nah, spesifikasi ini bisa kita lihat di database kita masing-masing. Ini kita lihat di PHP admin. Nah, ini database-nya. Kita bisa membuat database yang mudah dari sini. Kita tinggal menentukan primary ini di mana. Terus juga kita mau pakai jenisnya apa, integer kah, atau varchar kah. Di sini kita mau integer, jumlahnya ada 11, primary-nya ada di ID. Dia sudah auto increment. Lalu tabel keanggotaan, di sini ada tabel nasabah, tabel pinjaman, preference, tabel simpanan, tabel user. Nah, lalu kita masuk ke struktur kode. Nah, di struktur kode ini kita membuat sebuah ciri khas dari sebuah kode gitu. Apa sih ciri khasnya? Gitu. Lalu apa tujuannya sih dari penggunaan kode ini? Tujuannya yang pertama itu menghemat waktu penyimpanan data, memudahkan dalam proses pencarian data. Kenapa memudahkan? Nanti akan saya jelaskan. Lalu ketiga, informasi yang dihasilkan lebih terjamin kebenarannya dan dapat dihasilkan. Kode nasabah terdiri dari 7 digit teks. Yang pertama, 2 digit pertama dari depan itu merupakan tong daftar nasabah. Lalu berikutnya 2 digitnya merupakan bulan nasabah, dia mendaftar di bulan apa. Lalu di 3 di terakhir merupakan nomor urutnya. Nah, di sini saya akan beri contoh nomor nasabah. Nah, di sini terdapat 7 kolom. Nah,
Dua kolom pertama itu tahun daftar, lalu bulannya, dan tiga di terakhir adalah nomor urut pesanan. Nah, jadi di sini kita bisa membacanya langsung dengan mudah. Nah, di sini ada angka 2 dengan 0, 20, 01, 001. Nah, di sini kita bisa membaca dengan mudah, yaitu pegawai masuk di tahun 2020, masuk di bulan Januari 01, dan nomor digitnya adalah nomor pertama. Nah, seperti itulah struktur koordinat. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian mohon maaf. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Fadil Fitri. Ya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka di sistem informasi dari Koperasi Sejahtera. Ya, pertama-tama, ini adalah tampilan awal dari form login untuk teller dan admin koperasi. Berikutnya, ini adalah ketika baik teller ataupun admin dari koperasi setelah melakukan login, ini adalah tampilannya, di mana langsung dimunculkan data nasabah yang memiliki fungsi edit, delete dari data nasabah. Berikut juga ditampilkan fungsi simpan dan fungsi pinjam. Kemudian ada fungsi juga pada tab berikutnya di data nasabah untuk melakukan simpanan dan ambil pinjaman yang disertai dengan report laporan simpanan dari transaksi simpanan. Ya, di atas adalah tampilan dari syarat dan ketentuan dari jenis keanggotaan yang dimana terdiri dari 3 jenis, yaitu masyarakat, anggota, dan siswa. Serta jumlah masing-masing nominal, simpanan pokok, bunga, simpanan lainnya, serta denda. Ya, berikutnya kita akan masuk ke bagian struktur navigasi, di mana ada 4 struktur navigasi. Yang pertama, struktur navigasi linear. Kedua, non-linear. Ketiga, navigasi hierarki. Keempat, campuran. Ya, untuk di sistem informasi ini kami menggunakan sistem navigasi campuran. Ya, berikut adalah tampilannya. Lanjut pembuatan kode program. Ya, setelah membuatkan IRD dan database-nya, lanjut kita ke pembuatan kode program. Pada pembuatan kode program ini, kita buat kontrol dari main PHP dulu sebagai interface awal. Lalu dibuatkan fungsi index.php. Kemudian ini adalah codingan untuk menampilkan view dari halaman beranda yang dipanggil melalui kontrol main PHP pada kelas index.php. Kemudian ini adalah tampilan untuk detail dari data nasabah yang ada pada kontrol main PHP pada kelas nasabah. Berikutnya, ini adalah tampilan dari daftar keanggotaan yang dibuat juga pada kontrol main PHP pada kelas keanggotaan. Berikutnya adalah fungsi simpanan, di mana dibuat pada kelas simpanan yang juga dibuat pada controller main PHP. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Suherman.
Saya akan menjelaskan pengujian black box pada menu login. Black box text atau uji coba black box fokus pada keperluan fungsional software. Uji coba black box membuat kondisi input suatu program memenuhi seluruh syarat fungsional. Uji coba black box berbeda dengan uji coba white box. Jika uji coba white box lebih mendekati pada codingan dari suatu web. Kalau black box itu pengetesan terhadap tampilan web yang akan dirilis. Disarankan untuk mengetes dengan cara keduanya, dikarenakan pengetesan ini saling berhubungan satu sama lain. Tapi biasanya pengetesan secara white box dilakukan bukan hanya ketika web itu sudah jadi, tapi ketika masih dalam progres pengetesan white box secara tidak langsung sudah dilakukan. Karena itu, banyak pembuat web hanya melakukan pengetesan dengan cara black box saja. Kesalahan yang ditemukan dalam pengetesan black box yaitu fungsi yang salah atau hilang, kesalahan interface-nya, struktur data atau database, performa, inisialisasi, dan terminasi. Dibutuhkan juga dekomposisi untuk menemukan aktivitas yang kurang dapat dipahami, sehingga aktivitas itu bisa diubah untuk mendapat kemudahan dalam mengoperasikannya. Untuk pendesainan tes, tidak ada alat bantu otomatis karena tiap sistem berbeda sehingga dilakukan secara manual. Desain tes ini dibutuhkan pengalaman yang cukup lama untuk dapat memahami kesalahan dalam suatu tester. Nah, berikut ini adalah tabel pengujian black box pada koperasi simpan pinjam tunas bangsa untuk fungsi menu login admin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini menjelaskan mengosongkan username dan password, lalu langsung klik tombol masuk. Nah, di sini tuh tampilannya untuk username tidak diisi dan password tidak diisi. Maka yang terjadi adalah ketika menekan tombol masuk, ada menampilkan pesan please fill out this field. Yang kedua, hanya mengisi username dan mengosongkan password, lalu langsung klik tombol masuk. Yang terjadi adalah sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan please fill out this field. Yang ketiga, hanya mengisi password dan mengkosongkan username, lalu klik tombol masuk. Yang terjadi adalah sistem juga akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan please fill out this field. Yang keempat, mengisi username dengan benar dan password salah, lalu klik masuk. Yang terjadi adalah sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan username dan password Anda salah. Yang kelima, mengisi username dengan salah dan password benar, lalu klik masuk. Yang terjadi, sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan username dan password Anda salah. Lalu yang keenam, mengisi username dan password menggunakan level admin dengan benar, lalu klik masuk. Nah, di sini sistem menerima akses masuk dan akan langsung menuju menu nasabah. Pada tampilan ini akan terdapat menu admin yang berfungsi untuk mengontrol teller dan nasabah, sehingga admin dapat memegang kendali secara penuh atas web koperasi ini. Yang ketujuh, mengisi username dan password menggunakan level teller dengan benar lalu klik masuk. Yang terjadi, sistem menerima akses masuk dan akan langsung menuju menu nasabah. Pada tampilan ini tidak terdapat menu admin, sehingga teller hanya bisa mengubah beberapa fungsi dari web koperasi ini. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Untuk maintenance ada beberapa cara pemeliharaan dalam sebuah sistem. Pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan ini biasanya ditemukan ketika sistem sedang berjalan dan memerlukan tindakan segera karena mencakup kondisi penting dan bahaya. Bagi perusahaan untuk mendapatkan kemampuan diagnosa malfungsi dengan cepat sangatlah berharga. Kedua, pemeliharaan adaptif. Lebih ke dalam peraturan undang-undang yang mengatur bagaimana suatu sistem dibuat untuk tidak membuat hal negatif terhadap penggunanya. Yang ketiga, pemeliharaan efektif atau penyempurnaan. Ketika membuat program, pasti ada kekurangan yang tidak dapat ditemukan, sehingga berjalannya waktu, banyak ide-ide yang membuat kekurangan itu menjadi sempurna, sehingga isi dalam web akan lebih mudah digunakan. Penyempurnaan juga dilakukan untuk memperbaiki kecerobohan, mengganti cabang yang tidak beroperasi lagi, memperbarui kode, dan mengembangkan dokumentasi. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Di dalam sistem banyak ditemukan cacat-cacat yang membuat permasalahan sistem tidak terlalu berbahaya, namun jika tidak ditangani akan berakibat fatal.
untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara pembelajaran preventif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Maliki. Saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu bab 3. Dimulai dari kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perancangan sistem informasi manajemen koperasi ini adalah yang pertama, adanya sistem dalam setiap informasi tersebut dapat memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data dan informasi agar sesuai dengan SOP koperasi. Tujuan awal dari adanya sistem informasi ini memang agar koperasi di sekolah menjadi lebih mudah untuk anggota koperasi maupun staf yang mengolah data. Yang kedua itu adalah struktur organisasi. Koperasi merupakan organisasi lini dan staf, sehingga komunikasi data dapat berjalan dengan cepat dengan adanya sistem informasi terstruktur. Yang ketiga itu adalah sistem informasi dalam koperasi ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Sistem informasi yang telah kita buat harus terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Belum lagi seperti yang kita tahu, semua sistem itu tidak sempurna. Perkembangan sistem ini dibutuhkan untuk meminimalisir atau menghilangkan bug pada sistem. Dengan adanya update dalam sistem juga bisa menambah kemudahan bagi para anggota dalam bertransaksi dan juga staf koperasi dalam menginput datanya. Jadi semakin berkembangnya sistem itu, banyak sistem yang menjadi lebih simpel dan juga lebih mudah untuk digunakan para usernya gitu. Makanya sistem itu harus terus dikembangkan untuk lebih memudahkan lagi dan juga meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan atau bug yang ada di dalam sistem tersebut. Yang selanjutnya adalah saran. Koperasi simpanan siswa ini memiliki banyak anggota dan tidak menutup kemungkinan bertambahnya jumlah anggota dan kebutuhan dalam sistem informasi koperasi. Sebaiknya jika ada divisi manajemen yang dapat mengatur dan mengorganisir kegiatan koperasi lebih baik. Siswa yang ada di sekolah ini pastinya tidak sedikit dan kemungkinan akan terus bertambah siswa yang mengikuti kegiatan koperasi ini. Jika ada divisi manajemen akan sangat memudahkan dan lebih mudah dalam mengatur kegiatan koperasi karena divisi manajemen akan terfokus dalam mengurus, mengatur, dan mengorganisir kegiatan koperasi tersebut. Sebaiknya melakukan pengembangan dan perawatan terhadap sistem informasi yang saat ini sudah dijalankan sehingga bisa lebih maksimal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan adanya pengembangan sistem yang telah dijalankan, kita bisa meminimalisir atau menghilangkan bug. Pada sistem ini, belum lagi akan ada kemudahan yang didapat jika kita mengembangkan sistem sesuai zaman sekarang gitu. Karena jika sistem itu semakin lama semakin simple gitu, semakin dikembangkan, semakin simple, semakin mudah untuk digunakan para usernya. Jadi pengembangan sistem itu sangat diperlukan dan dirawat juga. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini ada daftar dari mana kita mengambil referensi untuk membuat analisa dan perancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian penjelasan bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.